Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wa ja'alna minal muttaqina imama. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di setiap hari Ahad pukul 6 pagi seperti biasa kita melaksanakan kajian majelis ilmu, yakni kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Haji Ramdhani Al-Sih Hafizahullah yang alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum majelis tafsir Al-Quran kita dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, bagi yang belum menggunakan masker, maka bisa menggunakan maskernya karena sudah kita siapkan masker. Dan yang kedua, izin Pak yang di sebelah kiri saya Pak, agak maju aja lagi karena sebelah sini masih kosong. Ya, maju aja lagi Pak, agar nanti mungkin yang terlambat hadir bisa mengisi sat yang kosong tersebut. Jadi kita bisa maju aja lagi. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bisa juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan pada hari ini, mungkin materi tentang kajian hari ini atau di luar materi juga bisa mempersiapkan pertanyaannya. Ibu juga bisa menggunakan kertas, dan memang nanti seperti biasa kita di beberapa kemudian akan adanya sisa jawab. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, saat bertanya kalam, mungkin mari bersama kita dengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Haji Ramdhani Al-Sih Hafizahullah, pembahasan tafsir Quran surah Al-Haqqah. Kalau Ustaz boleh berfadhil mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, dan kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan. Karena salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menjadi orang-orang yang istiqomah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau. Mari kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah beliau wariskan kepada kita melalui para ulama-ulama kita yang perlu kita pelajari warisan tersebut, yaitu adalah ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, kemudian khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau.
Karena Nabi SAW mengatakan wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrithul ilma. Sesungguhnya para nabi-nabi dan rasul mereka tidak mewariskan harta, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Inilah salah satu yang perlu kita pahami, bahwa ilmu adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita pelajari dan harus kita ambil sebagai bekal kita untuk hidup selamat di dunia ataupun nanti di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir Al-Quran pada pagi hari ini dalam surat Al-Haqqah, hari ini kita masuk pada ayat yang ke-22. Ada satu perkataan salah seorang ulama salaf kita tentang adab dalam majelis ilmu. Ini perlu sekali untuk saya sampaikan, mengingat pada pertemuan yang lalu saya sampaikan hadits Nabi SAW bahwa salah satu bentuk celaan yang disampaikan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang mempelajari ilmu yang tujuannya adalah untuk mengimbangi para ulama dan untuk terlihat pintar di hadapan orang-orang bodoh, itu kan sesuatu yang sangat tercela kemarin kita sebutkan. Nah, maka untuk menjaga niat kita dalam belajar ilmu agama ini agar niat kita benar, maka kita dengarkan ini salah satu ulama salaf kita, namanya Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau menyebutkan nasihat yang penting untuk kita pahami. Qala Ibnu Hazm fi adabi majlisil ilmi. Ibnu Hazm berkata pada adab-adab dalam bermajlis ilmu, artinya mempelajari ilmu, belajar. Apa kata beliau? Idza hadarta majlisal ilmin, idza hadarta majlis ilmin fala yakun huduruka illa hudura mustazidin ilman wa ajra. Apabila kamu hadir dalam majelis ilmu, maka kehadiranmu dalam majelis ilmu tersebut hendaklah tujuannya dua hal. Tujuannya dua hal. Jadi kita datang ke majelis ilmu itu tujuan kita dua hal. Apa yang pertama? Mustazidin ilman. Tujuannya adalah untuk menambah ilmu. Itu tujuan kita utama kemarin. Maka jangan yang lain-lain yang kita cari kemarin. Kita datang kemari duduk dalam majelis ilmu, termasuk saya juga, Bapak Ibu semua yang ada di sini, ataupun siapapun kaum muslimin yang sampai dakwah kita kepada mereka. Kapanpun kita hadir dalam majelis ilmu, niatkan memang untuk menambah ilmu. Walaupun mungkin yang memberikan materi itu lebih di bawah ilmunya daripada yang mendengarkan. Mungkin terkadang ada demikian. Ya, bisa jadi ada ilmu-ilmu yang lebih Bapak Ibu ketahui daripada saya. Tapi tetap saja kalau kita sudah niatkan untuk datang ke majelis ilmu, yang diniatkan adalah untuk menambah ilmu. Yang kedua, wa ajran. Niatkan hadir dalam majelis ilmu itu selain menambah ilmu yang pertama, yang kedua adalah menambah pahala. Cari pahala kita kemarin kan. Karena yang kita cari di sini adalah ilmu. Dengan ilmu itu nanti kita bisa beribadah, menyembah Allah dengan baik dan benar. Kemudian kita tahu bahwa keutamaan bermajelis ilmu ini sangat besar. Ada salah seorang ulama kita yang sangat terkenal sekali di tengah-tengah kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, bila mengatakan afdalul amal ba'dal fariidhah talabul ilm. Amalan yang paling baik setelah semua amalan wajib adalah menuntut ilmu. Itu kata beliau. Menunjukkan bahwasanya pahalanya itu sangat besar. Nah, kalau kita kemari kita nggak cari pahala, rugi kita. Apalagi Bapak Ibu yang sholat subuh di sini,
Sampai nanti jam 8 baru pulang. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. 4 jam di sini atau 3 jam di sini. Kalau tidak niatkan untuk mencari ilmu dan menambah ilmu serta menambah pahala, nanti yang ada sia-sia saja. Kemudian kata beliau, la hudura mustaghnin bima indak. Janganlah kamu itu datang ke majelis ilmu tapi kamu sudah membawa perasaan bahwa kamu gak butuh dengan ilmu yang disampaikan oleh ustadznya tadi atau gurunya. Karena kamu sudah tahu bahwasanya yang disampaikan itu aku udah tahu. Nah, itu jangan ada anggapan demikian. Nah, terkadang seperti itu nih, ya, para penuntut ilmu zaman sekarang ini gitu dia, dan jengkali gurunya duluan, ya, terutama kalangan ibu-ibu. Nah, begitu lihat jadwal ustadznya si fulan, udah merasa belum layak dia jadi ustadz tuh. Iya, tobat lah bu kalau gitu, ya, nggak boleh itu. Kita datang ke majelis ilmu, duduknya kita itu sudah mendapat keberkahan, rahmat dari Allah, pahala yang besar, kemudian dapat ketenangan jiwa, dikelilingi oleh malaikat, semuanya kita dapat. Ini yang menjadi masalah sekarang ini, terlalu menjengkali guru dan terlalu merendahkan ilmu guru. Yang sedihnya juga terlalu merendahkan gaya guru dalam menyampaikan materi. Padahal dia kalau suruh duduk sini, mic-nya nggak berhenti bergetar. Kalau dia megang mic ini, kalau dia disuruh, ya oke lah, ilmu banyak, cuma duduk di sini pegang mic ngomong, bisa nggak ngomong 5 menit aja? Hah? Udah sesak buang air besar dari mulai pertama sampai habis, ya kan? Nah, itu dihindari. Kemudian au gharibatin tusyi'uha. Salah satu kesalahan dalam menghadiri majelis ilmu adalah yang tadi, kita datang sudah merasa kita pintar. Yang kedua adalah tujuannya adalah mencari celah di mana kesalahan ustadz nih. Nah, untuk nanti dibesar-besarkan dan disebar-sebarkan. Ada juga yang kayak gini. Jadi yang dicarinya itu, didengarkan itu bukan yang benar-benar ya. Nah, jadi dari awal udah menyiapkan mana yang salah dari ustadz ini untuk dihujat. Nah, begitu dapat, tadi kata ustadz, nah itu, ini kalau udah nanya kayak gini bu, ini ada pertanyaan yang nggak benar ini kayak ini. Tadi ustadz mengatakan bahwa ini dan ini, sementara selama ini kita ketahui bahwa begini. Jadi yang benar yang mana nih ustadz? Ah gitu. Tapi tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi untuk menyudutkan dan menampakkan kesalahan ustadz pada orang lain. Ini orang-orang yang seperti ini sampai kapanpun, kata beliau, ya, fahadhihi af'al al-aradil alladzina la yuflihuna fil ilm. Perbuatan-perbuatan seperti kita sebutkan di atas tadi, itu mereka tidak akan pernah berhasil dalam belajar. Nah, maka saya nasihatkan kepada kita semuanya bahwa marilah kita perbaiki niat kita. Datang ke majelis ilmu adalah untuk mencari, menambah ilmu, menambah pahala. Jangan merasa sudah pintar. Kemudian tadi yang keempat adalah jangan hanya mencari kesalahan yang ada pada guru untuk disebarkan kepada orang lain. Ini 4 hal yang perlu diperhatikan. Allah alam, mudah-mudahan menjadi nasihat. Ya, terkadang kalau nggak diingatkan nanti suka lupa. Ya, karena setan juga namanya talbis iblis. Bagaimana iblis itu kalau dia gagal membuat kita tidak beribadah, maka dia akan merusak ibadah kita. Nah, kalau iblis itu gagal membuat ibu datang ke majelis ilmu, ibu sudah datang, alhamdulillah. Nah, begitu ibu sampai di majelis ilmu, bagaimana iblis itu berusaha untuk merusak pahala ibu dalam bermajelis ilmu. Bagaimana caranya gitu dia? Dengan merusak nilai ibadah kita di wiswas kita, dibisikkan dengan hal-hal yang sifatnya merusak nilai ibadah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi nasihat. Silakan dibuka surat Al-Haqq ayat 22. Kita cerita tentang surga sekarang. Kalau saya tanya sebelum kita baca ayat ini, surga yang ditempati Nabi Adam dulu, kemudian yang Allah suruh Nabi Adam keluar dari surga tersebut, dengan surga yang akan kita tempati nanti, itu sama atau enggak? Hah? Itu juga atau beda lagi? Nah, kalau sama mana dalilnya? Kalau beda mana dalilnya? Gitu. Jadi kalau ibu merasa, alah, apa yang disampaikan Ustaz itu aja, aku pun udah ngerti. Ibu paham gak dalilnya? Kalau ibu paham dalilnya, berarti ibu memang sudah pintar. Tapi kalau ditanya mana dalilnya, cuma senyum, toh bilang sama ibu itu, aku nggak butuh senyumanmu, aku butuh dalilnya. Gitu. Saya kalau bilang sama, saya kalau di pondok pesantren tuh ada santri yang ngapal Al-Quran, dia cuma senyum. Kalau dia nggak bisa, saya bilang saya nggak butuh senyumanmu, saya butuh hafalanmu. Baik. Nabi Adam itu bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ketika melakukan kesalahan memakan buah dari pohon yang Allah larang, itu bahasa Allah adalah keluarlah, atau dalam ayat yang lain ada kata turunlah, ihbitu minha jami'ah, turunlah kalian berdua dari surga ini. Nah, berarti surga itu di mana? Nabi Adam diturunkan dari langit ke mana? Ke bumi kan? Nah, berarti surganya itu ada di mana? Ada di langit. Dan surga itulah yang akan kita tempati nanti. Jadi surga yang ditempati oleh Nabi Adam dulu, kemudian dikeluarkan Nabi Adam oleh Allah Ta'ala karena dosanya. Walaupun begitu Nabi Adam sudah Allah ampuni dosanya karena membaca kalimat yang Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya, yaitu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam membaca kalimat, ya dengan kalimat itu Nabi Adam diampuni dosa-dosanya oleh Ta'ala. Apa dosanya? Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menjadi dalil bahwa anggapan Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW itu batil, salah. Kan ada sebuah riwayat makdzub, palsu, yang dhaif, lemah, tapi sayangnya dipakai oleh kebanyakan orang untuk bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Yaitu ketika Nabi Adam berbuat salah, kemudian Allah bahasanya Allah marah kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melihat ke atas, melihat ke arsy Allah, tertulis itu la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW sebelum dia berdoa. Kemudian Allah bertanya, Muhammad, dari mana kamu tahu bertawasul dengan nama Muhammad, sementara aku belum pernah ciptakan seseorang yang namanya Muhammad? Apa kata Adam? Aku melihat di bawah arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Berarti dia adalah seorang nabi yang hebat. Nah, ini riwayat yang lemah, tidak ada dalil yang sahih. Artinya tidak ada penguatan untuk dikatakan riwayat ini sahih. Jadi nggak benar. Yang benar sudah Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf. Jadi Bapak Ibu kalau mau cerita Nabi Adam itu bagaimana bertobat dari dosanya, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf bahwa kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam adalah tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sudah pernah saya bahas bahwa ini adalah salah satu doa yang sangat baik untuk dibaca oleh setiap kaum muslimin. Jadi ada lagi dalil dalam dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa nanti bisa dibaca surat Al-A'raf ayat 27 Surat Al-A'raf ayat 27. Di situ ada pesan Allah kepada kita semua. Pesannya, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, jangan kamu terfitnah dari setan. Artinya terfitnah dengan setan sebagaimana bapak kamu dikeluarkan dari surga gara-gara terfitnah dari setan. Berarti dari ayat ini berarti bisa kita ambil sebuah kesimpulan
Seharusnya kalau bapak kalian tidak terfitnah dengan setan, maka bapak kalian akan berada di surga dan kalian pun akan berada di surga. Nah, tapi ternyata bapak kalian itu Adam terfitnah dengan setan, ya akhirnya dia harus keluar dari surga. Dan nanti kalian manusia juga akan difitnah oleh setan sebagaimana bapak kalian difitnah oleh setan tadi. Maka ini dalil bahwasanya nanti surga yang kita akan tempati adalah surga yang berada di dalamnya dulu Nabi Adam. Nanti ada pertanyaan, katanya di surga itu tidak ada larangan apa-apa, tapi ternyata kenapa Nabi Adam dilarang untuk memakan buah? Nanti pada ayat yang ayat ke-24 di sini, di situ kita disuruh makan dan minum dari apa yang ada di surga tanpa ada larangan sama sekali. Jadi kalau samalah surganya Nabi Adam dengan surga yang kita masuki, kenapa ada perbedaan? Surganya Nabi Adam kok ada larangan? Kalau surga yang akan kita tempati kok tidak ada larangan? Jawabannya sederhana, karena memang bukan waktunya. Belum waktunya kita masuk ke sana memang. Dan sebetulnya Nabi Adam ketika salah memakan buah khuldi tadi, kalau istilahnya buah khuldi itu, apakah kita boleh menyalahkan Nabi Adam terhadap perbuatannya hingga akhirnya nanti kita di hari kiamat, Adam gara-gara kau kita susah nih, kalau nggak akan masuk surga kita selama-lamanya, nggak kayak gini susah. Apa kata Nabi Adam? Ada nggak orang yang menghujat Nabi Adam nanti di hari kiamat? Semua manusia menghujatnya. Sampai Nabi Musa pun menghujat Nabi Adam. Artinya menghujat itu hujatnya bukan hujat menyalahkan, kalau gitu kan nggak punya adab namanya. Tapi istilahnya menyayangkan, kenapalah dulu engkau makan buah itu, kalau nggak kau makan kan kayak gini kita. Nah, gitulah bahasanya. Kan beda itu kan bukan menghujat dia, tapi menyayangkan itu. Maka ketika Nabi Musa berkata demikian kepada Nabi Adam memuji Nabi Musa. Musa, kamu hebat. Kamu adalah satu-satunya Nabi yang Allah istimewakan berupa kapan kamu mau ngomong sama Allah itu bisa kapanpun dan dimanapun, dan Allah akan langsung jawab. Kemudian Nabi Adam berkata, apakah kamu menyalahkanku dengan takdir yang telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Jadi memang Nabi Adam di surga, kemudian beliau makan buah khuldi, itu semuanya sudah ya alur cerita emang. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan poin penting bahwa setiap kali kesalahan yang kita lakukan bukan berarti kita berhujjah dengan takdir. Tapi kita harus memperbaiki, bertobat kepada Allah Taala. Nanti ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya belum ada panggilan, masih belum dapat hidayah. Allah belum mentakdirkan aku dapat hidayah. Kalau Allah berikan hidayah, pasti nanti kan sholat ke masjid juga, kan gitu. Nah, kalau dia kan itu udah dapat hidayah, dia takdirnya sudah dapat itu. Kalau aku belum datang takdirku, nggak bisa seperti itu. Makanya Nabi Adam begitu dia buat salah, walaupun kesalahan takdir, tapi bagaimana dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi berhujjah dengan takdir itu nggak boleh. Itu ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, a'udzu minasyaitonir rajim, fi jannatin 'aliyah. Yaitu kemarin kita cerita hidup pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Tempat yang Allah ridhoi itu apa namanya? Jannah, yaitu surga. Kalau ini bentuk tunggal, mufrad tunggal dalam beberapa ayat, fi jannat, yaitu surga-surga. Surga itu artinya kebun, aliyah, yang tinggi. Yang dimaksud dengan tinggi di sini adalah ya di langit surga itu. Surga kita sekarang ini di langit. Kalau saya tanya, surga itu sudah diciptakan belum? Mana dalilnya? Yang tadi Nabi Adam kan dulu di surga, berarti sudah diciptakan, kan gitu dia. Nah dalam Al-Quran kan banyak, nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf tuh ayat 131, Al-Imran ayat 131 atau 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan. Nah, berarti bahasanya sudah dibuat.
Sudah Allah ciptakan. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka sudah diciptakan belum? Sudah. Nanti buka surat Al-Baqarah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat yang paling bawah ada kata waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi semuanya sudah ada. Fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Dan dalil bahwa surga Allah itu tinggi di atas langit, surga Allah itu di atas langit, dalilnya juga ketika Nabi SAW menceritakan surga itu kan ada tingkatannya. Ya, surga itu ada tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang atapnya itu langsung apa? Arsy Allah. Nah, Arsyur Rahman. Arsy Allah itu kan di atas langit yang ketujuh. Gitu dia. Makanya ada sebuah hadis. Ini ada sebuah hadis yang saya bacakan ya. Kemarin kan sudah sempat ditanya. Surga ini tinggi, dan saking tingginya surga ini bertingkat-tingkat. Dan tingkatan surga itu ternyata ada 100 tingkatan surga. Semoga Allah jadikan kita pada tingkatan yang 100. Kenapa aminnya nggak semangat? Nggak yakin? Ya. Nggak boleh kita nggak semangat dalam masalah surga ini. Ingat Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Nanti saya jelaskan. Kita ini masuk surga bukan karena amalan kita. Kalau karena amalan kita, nggak sampai memang nanti kita pada derajat itu. Malu pun kita ketika Rido buka catatan amalanmu, ya sampai itu doang, nggak sampai. Tapi untungnya kata Nabi SAW, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena apa? Rahmat Allah. Di situ kita beruntung. Karena kita nggak tahu rahmat Allah ini nggak matematika, tapi rahmat Allah itu mutlak milik Allah, dan Allah maha berkehendak untuk memberikannya. Matematika itu kan pasti, yang buat ini dapat rahmat, nggak buat ini nggak dapat rahmat. Kalau Allah nggak demikian. Nanti akan saya sebutkan 11 amalan yang menyebabkan Allah rahmat kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Kalau yang 11 ini nggak bisa kita amalkan, ya nggak tahu lagi lah kita nyarinya gimana. Ya, jadi jangan ragu kita, karena bukan amalan kita yang menyebabkan kita sampai di sana. Kan pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis. Ini yang baru-baru ini banyak yang nanya, Ustaz, katanya Allah itu kalau sayang sama hambanya, Allah nggak membebankan seseorang di luar dari batas kemampuan. Yang gitu dia. Tapi ternyata apa? Ini orang soleh, orang baik, tapi banyak kali beban hidup yang dia harus hadapi. Masalahnya banyak. Dari masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, apa semuanya. Susah kali. Jawaban kita sederhana, dulu sudah pernah saya sampaikan. Allah itu telah menetapkan posisi kita di surga. Ini semua kita ini, dalam hadis Rasulullah kan sudah disebutkan, setiap jiwa itu sudah Allah tetapkan posisinya dan tempatnya di surga atau neraka. Itu kata Rasulullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita, ini dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita tidak sampai pada posisi yang sudah Allah tetapkan, seharusnya kita berada pada misalnya tingkatan yang ke-90. Ternyata amalan kita masih berada pada tingkatan yang ke-5. Apa yang Allah lakukan untuk kita? Apa yang Allah buat kepada kita supaya kita sampai pada tingkatan 90 tadi? Ya Allah kasih kita cobaan, ujian. Dengan cobaan dan ujian tadi, itulah sebuah, kan ada hadis Rasulullah, setiap musibah yang kita alami itu Allah akan jadikan apa? Sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Bukan di dunia diangkat derajatnya, tapi di hari kiamat yang tingkatan ke-5 nanti dinaikkan sampai ke tingkatan 90, bahkan bisa sampai tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ke-100. Bukan karena amalan kita, tapi karena kesabaran kita dalam musibah yang kita hadapi. Nah, gitu cara berpikir seorang muslim. Maka nggak ada Allah itu kejam sama hambanya. Ingat saja kaidah Nabi SAW, Allah kalau mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan dia cobaan. Semakin berat cobaannya, semakin besar pahala. Innal jannata mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi SAW sebutkan sesungguhnya surga itu terdapat 100 tingkatan. Ya, 100 tingkatan, dan tingkatan yang satu dengan yang lain itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Ini ada sebuah hadis
yang apa namanya? Yang seru. Di surga bisa nggak kita saling berkunjung sebagaimana kita berkunjung di dunia ini? Hah? Bisa. Mana dalilnya? Hah? Ah, ya. Sengaja saya gitu kan supaya nyadar nggak banyak ilmu kita ini Bapak Ibu ya. Ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, namanya Abu Umamah. Ini Abu Umamah meriwayatkan sebuah hadis. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal yatazawaru ahlul jannati?" Qala na'am. Innahu la yahbitu ahlu darajatil ula ila ahli darajati sufla. Fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Wa la yastati'u ahlu darajati sufla yas'uduna ilal a'lain. Tuqsiru bihim a'maluhum. Jadi ada salah seorang sahabat nanya, Rasulullah, apakah nanti penghuni surga itu bisa saling berkunjung antara satu dengan yang lain? Karena dia tahu bahwa jarak antara tingkatan yang satu dengan yang lain itu sampai berapa? Sejarak sejauh langit dan bumi. Ya kalau ada misalnya kita berada pada posisi yang tingkatan derajat yang ke 90, jangan rendah, kita mau yang tinggi-tinggi ya. 90. Nah kita rindu sama kawan-kawan kita, ternyata mereka berada pada tingkatan ke 100. Kita pengen ketemu sama mereka. Bisa kayak kita naik ke atas? Hah? Bisa kayak kita naik ke atas? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi yang di atas bisa turun ke bawah dan bisa naik lagi. Kita yang di bawah nggak bisa ke atas. Kenapa nggak bisa? Cuma sampai situ aja. Gimana lagi? Ah itu nanti lain cerita. Ya kalau ada soleh, kalau enggak putus orangnya. Lihat nih, kalau mengatakan Rasulullah nanti kalau di surga, apakah bisa saling mengunjungi antara satu dengan derajat-derajat yang tinggi-tinggi tadi itu? Maka Rasulullah berkata, iya. Nanti di surga kita saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Tapi orang-orang yang berada pada tingkatan surga yang tinggi, mereka bisa turun ke bawah, menjenguk dan berkunjung serta bersilaturahim kalau bahasa kita, dan berkumpul kepada orang-orang yang berada pada tingkatan surga yang di bawah. Kemudian mereka mengucapkan salam dan mengucapkan selamat. Itu dia, ya, memberi ucapan selamat dan salam. Kemudian orang-orang yang berada pada tingkatan yang rendah ini, mereka tidak bisa naik kepada tingkatan yang di atas. Kenapa? Karena amalan mereka tidak sampai pada derajat untuk masuk pada tingkatan yang di atas tadi. Nah ini dia. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita harus berusaha agar kita ini berada pada surga yang paling atas. Nabi aja pernah berkata, kalau kita minta surga, apa yang kita minta? Al-Firdaus Al-A'la, yaitu surga Firdaus. Kalau kita mau masuk surga Firdaus Bapak Ibu, coba nanti dibuka dan dipelajari, dibaca baik-baik dan diamalkan surat Qad Aflahal Mu'minun, surat Al-Mu'minun. Di situ ujungnya apa? Ulaikal ladzina yarithunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini nomor 1. Kalau mau menjadi penghuni surga Firdaus, jangan banyak ngayal dalam sholat. Berat, sangat berat. Anda menghayal ini sesuatu yang bahkan sekarang ini hampir tidak ada orang sholat yang tidak menghayal. Saking banyak yang menghayal, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu ruku sami Allahu liman hamidah, pas berdiri, tadi waktu ruku udah baca doa atau belum? Pernah mengalami hal demikian? Atau sering? Jangan sampai sering ya. Pernah aja nggak apa-apa lah. Tapi kalau sering jangan. Kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Hah? Kan ruku. Ini karena menghayal gitu kan. Pas sami Allahu liman hamidah, teringat, tadi baca doa ruku atau enggak itu? Enggak sadar sama sekali, enggak teringat sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lanjut, enggak, maksudnya kan enggak baca doa tadi istilahnya. Kalau kita lupa sesuatu, lupa dalam sholat, itu yang lupa ini dianggap ada atau dianggap tidak ada? Maksudnya saya kasih contoh gini, lupa ruku,
begitu kita lupa ruku, misalnya lupa sudah ruku atau belum. Nah, dalam posisi i'tidal atau sujud, teringat tadi ruku atau belum ya? Nah, ini seperti ini. Yang kita ambil, kita sudah ruku atau belum? Hah? Kalau kita ragu terhadap sesuatu yang kita dalam sholat nih, itu keraguan kita ambil yang sudah atau belum? Belum. Berarti kayak tadi itu, kalau kita ruku, kita nggak tahu, kita nggak sadar kita baca doa atau tidak. Sikap kita ini, kita anggap tadi ruku kita baca doa atau kita anggap ruku kita nggak baca doa? Anggap baca doa. Kalau sampai nggak baca doa gimana? Makanya kalau dalam masalah sholat ini sederhana, sedikit aja lari kepada sholat. Sesuatu yang kita ragukan dalam sholat, ragu iya atau tidak, sudah atau belum, lupa nggak jelas dan sebagainya, maka kaidahnya kalau rakaat ambil yang sedikit. Itu dia. 2 atau 3 ambil berapa? 2. Kan gitu. Maka sudah atau belum ambil yang belum. Nggak bisa kita ambil yang sudah. Hanya saja apa yang kita lupakan tadi. Kalau yang kita lupakan seperti yang saya contohkan tadi, saat ruku kita nggak baca doa, nggak yakin kita ini baca doa atau belum, maka rukunya ini kan rukun. Bacaan ruku itu hukumnya apa? Kok sunnah? Bacaan ruku itu hukumnya apa? Wajib, rukun, sunnah, atau biasa-biasa aja? Ya dia. Saking banyaknya ulama berbeda pendapat pula. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan sunnah. Jawabannya adalah wajib. Ingat ya, semua bacaan ruku, sujud, kemudian i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, itu semuanya wajib sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan tidak sengaja karena lupa, maka sah sholatnya dengan syarat sujud sahwi. Gitu dia. Jadi tadi kalau kita ragu baca atau tidak saat ruku, saat kita ingat kita baca atau tidak, maka nanti sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Inilah ciri-ciri orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Kita itu tidak khusyuk dalam sholat sebabnya ada 2. Yang pertama karena diri kita sendiri, ngayal. Kalau ngayal itu gampang aja kita urutkan. Misalnya kita setelah ini mau ngapain, itu berarti kita menghayal. Ya, kita menghayal. Tapi yang kedua adalah gangguan setan, wiswas syaitan. Kalau wiswas syaitan ini bedanya adalah kita diingatkan terhadap sesuatu yang kita lupa, yang tidak terpikir sama sekali dalam sebelum kita sholat. Apalagi ini hari Minggu kan, nanti pas sholat duha teringat, oh iya ini ada undangan hari ini 3 atau 2 tempat. Sebelum sholat duha nggak ada teringat sama sekali. Itu kerjaan siapa? Setan. Gitu dia. Mana yang lebih mudah dihilangkan, menghayal atau dari setan? Yang lebih mudah dihilangkan adalah yang dari setan. Karena kalau dari setan kita menoleh ke kiri atau enggak pun menoleh ke kiri kita potong. Misalnya ini lagi baca apa? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diingatkan banyak kali terhadap sesuatu yang kita lupa. Maka berhenti sejenak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu datang ulangi terus. Kapan kita diganggu setan dengan diingatkan sesuatu yang lupa? Itu dia. Mudah caranya seperti itu. Tapi kalau dari kita sendiri kalau enggak kita potong sampai kapanpun ceritanya akan terus sampai besok pagi ini. Itu bedanya ya. Baik. Kembali kepada ayat ini, bahwa surga itu tinggi. Yaitu di atas langit surga itu. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Qutufu hadaniyah. Qutuf itu artinya petikan. Metik. Buah itu dipetik atau dilemparin supaya jatuh. Bapak Ibu ada pohon duren, ada pohon ini pohon itu, pengen kali ngambilnya, tunggu jatuh atau pakai kayu atau pakai apa dulu baru bisa makan. Kalau di surga nanti, ini dia qutufu hadaniyah. Qutuf itu tadi petikannya. Jadi kita bisa metik di dunia di surga tadi, metik buah-buahan itu daniyah.
Daniyah itu artinya adalah rendah, pendek, rendah. Maka surga itu bumi ini, tempat kita hidup ini namanya apa? Dunia. Maka dunia itu rendahan, murahan. Maka ganti nama, jangan Dani. Nama saya bukan Dani, bukan Ramdhani nama saya. Yang benar adalah dari kata Ramadan. Makanya orang Arab panggil saya nggak Ramdhani tapi Ramadan. Hanya bapak ibu aja manggil saya Ramdhani. Saya nggak ikhlas sebetulnya. Iya serius, ganti Ustaz Ramadan. Ya Ramadan harus gitu ya. Sekarang baru saya bisa sampaikan keinginan saya. Iya karena Dani itu rendah, Dani itu rendah. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Ada dua orang yang masuk dalam kategori orang yang cerdas, kata Rasulullah. Yang pertama adalah mandana nafsahu, yaitu yang merendahkan dirinya atau merendahkan rendah hati namanya. Dana, yadnu, dani, itu artinya rendah, rendahan. Maka dunia ini rendahan sekali. Allah membandingkan dunia dengan apa? Supaya kita sadar, dunia ini di sisi Allah itu dibandingkan dengan apa? Sayap nyamuk. Di sisi Allah itu dunia ini tidak lebih berharga, berarti lebih murah, lebih rendah daripada sebelah lagi. Bukan dua-dua sayapnya. Sayap nyamuk ada dua, sebelah sayap nyamuk. Bapak ibu kumpulkan nyamuk 5 kilo dijual, ada yang mau beli? Gak ada yang mau beli nyamuk. Itu nyamuknya, apalagi sayapnya, gak ada. Inilah dia yang kita ini sampai bunuh-bunuhan, yang kita ini sampai benci-bencian, sikut-sikutan, iri-irian, hasad, mencari segala macam cara supaya kita dapat sesuatu yang rendah ini, tanpa kita sadar bahwa kita sudah merendahkan diri kita. Maka Nabi kan pernah berkata, kalau seandainya seorang manusia dia punya satu lembah emas, maka dia apa? Dia akan berusaha untuk mencari satu lagi. Kalau udah dapat 2 lembah emas, apa kata Rasulullah? Dan dia lupa bahwasanya yang memenuhi mulutnya nanti itu bukan emasnya lagi, tapi apa yang memenuhi mulutnya? Tanah. Bahwasanya emas yang kita cari banyak-banyak ini nggak kita bawa mati. Maka para ulama mengatakan kepada kita, sebenarnya harta kita adalah harta yang kita bawa ke dalam kubur. Itu harta kita. Karena harta itu dibagi 3. Ini hadis Nabi sebetulnya. Ya, harta itu dibagi 3 oleh Rasulullah. Yang pertama, harta yang kita pakai habis kan. Makanya saldo di ATM kita kan nggak pernah segitu-gitu aja kan, pasti berkurang, habis. Dan uang yang ada di dompet kita kan terus berkurang. Jadi harta yang kita pakai ya udah itulah yang pertama, habis. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan. Begitu kita mati, kita tinggalkan harta. Untuk siapa hartanya? Untuk ahli waris kita, anak-anak kita. Berarti itu bukan punya kita. Yang ketiga baru apa? Harta yang kita bawa mati. Apa ada orang bawa mati harta? Gigi emas yang dibawa? Ini kalau misalnya gigi palsu ini kan, itu dicabut nggak? Ya kalau bukan emas biar aja masih cabut, ngapain? Tapi kalau emas ya boleh dicabut boleh enggak, karena berharga ya. Yang ketiga tadi adalah harta yang dibawa mati. Maksudnya apa? Sedekah selama ini. Itu kita. Itu yang kita bawa. Itu harta kita, ya itu dia. Jadi harta kita adalah harta yang kita bawa untuk nanti di hari kiamat kita bawa supaya kita selamat dari yang namanya api neraka dengan harta kita ini. Itulah yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Makanya ibu-ibu, para orang tua, nasihat saya, jangan hanya sibuk meninggalkan keturunan yang kaya sampai lupa membuat kita kaya di dalam kubur. Sekali lagi saya ulangin ya. Jangan sibuk meninggalkan keturunan yang kaya. Artinya kita sibuk nyari harta untuk keturunan kita, anak kita, supaya mereka gak jadi orang susah. Bagus memang. Tapi jangan sampai nanti kita melupakan bagaimana kita bisa hidup kaya juga di dunia atau di akhirat dengan harta kita. Itu yang saya sebut dengan istilah bahasa kita, itu shadaqatun jariyah.
Jadi harta itu ada 3 ya Bapak Ibu. Mau yang mana? Silahkan. Kembali kepada qutufu hadaniyah, yaitu petikan-petikan buah-buahannya. Itu di surga itu daniyah, sangat rendah sekali. Ini ada tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bagaimana gambaran buah-buah tadi itu sangat dekat sekali untuk kita ambil. Gambarannya adalah beliau mengatakan qaribatul at-tanawul, yatanawaluha al-qa'im wal qa'id wal muttaji. Jadi Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan buah-buahan yang ada di surga itu sangat dekat sekali untuk diambil. Jadi kalau kita berdiri tidak perlu menunduk untuk mengambilnya. Jadi kan tadi kan rendah, terlalu rendah. Kalau terlalu pendek, pas kita berdiri mau ngambil yang di bawah kan tunduk kita ke bawah. Gak perlu. Jadi kalau misalnya kita berdiri, itu nanti dia naik ke atas sesuai dengan posisi kita berdiri, tinggal ngambil. Kalau kita duduk, dia juga rendah lagi, tinggal ngambil. Kalau kita berbaring, dia juga semakin rendah, tinggal ngambil. Itulah apa namanya? Kenikmatan di surga. Tergambar? Bisa tergambar? Enggak bisa, cuma gambarkan sesuatu yang karena Allah sudah sebutkan. Ingat ya, apa yang ada di surga itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Pikiran kita tentang surga, surga tidak demikian. Kemudian ini saya singkatkan aja ya Bapak Ibu. Intinya bahwa bisa ngambil, mau duduk, berdiri, berbaring bisa. Saya mau tanya satu pertanyaan dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Nanti kan di surga kita kan ngambil itu, makan buah-buahan. Pertanyaannya, bisakah kita nanam sekarang pohon-pohon untuk kita petik sendiri, kita panen nanti di surga? Bisa. Bagaimana caranya? Beramal. Amal apa? Amalan apa yang nanti berubah menjadi pohon di surga? Apa zikirnya? La haula wala quwwata illa billah, itu harta karun termewah di surga. Ayolah, daripada banyak-banyak mikir nanti ngantuk pula Bapak Ibu. Ini aja udah banyak ngantuk. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Masing-masing kita udah bisa nanam sekarang di surga. Ya. Nanam sekarang di surga. Ya sekarang aja kita ini kan Bapak Ibu kan sibuk menanam supaya nanti bisa punya pohon sendiri, buah sendiri, tinggal manen gitu kan. Apalagi nanti di surga bisa juga. Lihat ini hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, itulah apanya? Zikirnya ya, subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah tanamkan untuknya pohon kurma di surga. Jadi kalau kita mau banyak buah, pohon-pohon yang bisa kita petik buah yang di surga, maka banyaklah membaca subhanallah wa bihamdi, terutama pohon kurma. Tapi jangan disamakan antara kurma yang ada di dunia dengan yang ada di surga. Yang kedua, ini singkat saja. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj naik ke atas langit, di langit itu Nabi SAW bertemu dengan nabi-nabi dan rasul. Setiap langit itu kan ada 7 tingkatan. Nah setiap tingkatan itu ada nabi-nabi dan rasul yang Allah tetapkan di situ, yang Allah letakkan di situ. Di antaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW ketika Mi'raj naik ke atas langit, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi SAW? Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim saat saya diisrakan ke atas langit, Mi'raj ke atas langit. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi Nabi Ibrahim titip salam kepada kita. Ya, Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, kepada umatmu, kepada kita ini, anal jannata thayyibatu turbah, bahwasanya surga itu tanahnya subur. Nah, itu kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya subur. Adbatul ma, air surga itu ada yang tawar. Yang menunjukkan bahwasanya air tawar ini kan bisa untuk kehidupan. Kemudian wa annaha qi'an, dan surga itu bisa ditanam-tanami dia.
Tanahnya subur, air tawarnya juga ada dan bisa ditanam-tanam. Kemudian wa anna ghirasaha, dan kalian semuanya bisa menanam di situ. Dan pohon yang bisa kalian tanam adalah sekarang ini dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 1 2 3 4 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ternyata manfaat 4 kalimat ini saya sebutkan secara singkat aja ya. Manfaat kalau kita membaca 4 kalimat ini, yang pertama, kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau 4 kalimat ini dicintai oleh Allah, maka yang membacanya pasti juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Kan gitu dia. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu. Yang kedua, keutamaan kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Suatu ketika Nabi SAW berjalan dengan beberapa orang sahabat. Nabi SAW ketika itu jalan pakai tongkat. Karena beliau sudah di usia 60 tahun ke atas. Ketika beliau jalan pakai tongkat, beliau berhenti di sebuah pohon, di sebelah pohon, yang pohon itu sudah mati, tapi daunnya sudah mati, daunnya kering semua, tapi masih nempel semua, masih gantung daunnya di ranting-ranting dan di dahan-dahannya. Kemudian Rasulullah memukulkan pohon tadi dengan kuat pakai tongkatnya. Apa yang terjadi? Daunnya berguguran. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu menggugurkan dosa-dosa kalian sebagaimana daun ini berguguran dari pohonnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ingin banyak ampuni dosa-dosa kita, baca ini. Kemudian yang ketiga, apa manfaat kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar? Ini hadis yang barusan kita baca ini, bahwa kita sedang menanam pohon di surga yang untuk kita panen nanti di surga. Dan kalau kita sudah punya kebun di surga, udah punya kebun kita di surga, terus kita punya istana di surga, masa kita nggak masuk surga? Hah? Masuk lah. Kan gitu dia. Supaya dapat kebun udah ada ini ya. Supaya dapat kebun di surga udah ada ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Supaya dapat istana di surga apa? Hah? Supaya dapat istana di surga, ngapain kita? Beramal soleh, ya betul, beramal soleh. Semua beramal soleh emang. Hah? Ya, salat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang sudah kita jelaskan itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau dijaga ini, Allah akan membangunkan istana di surga. Bahkan nanti di surga itu ada sebuah istana yang sangat megah, yang orang dari luar itu tidak bisa melihat ke dalam, tapi yang di dalam bisa melihat ke luar. Ini di zaman Nabi ya, di zaman Nabi sahabat nggak bisa bayangin ini. Ada istana yang dari dalam bisa lihat keluar, yang dari luar tidak bisa lihat ke dalam. Sahabat Nabi itu nggak bisa bayangin. Kalau kita zaman sekarang ini kan ada kaca apa itu? Kaca riber itu kan. Dari luar nggak bisa orang lihat, tapi kita dari dalam kita bisa melihat keluar. Itu istana seperti itu diperuntukkan untuk siapa? 1, liman atobal kalam, yaitu orang-orang yang ucapannya baik. Nggak pakai monyet-monyet kalau ngomong. Nih ya, monyetnya nggak ada. Nah, karena nggak pelihara monyet dia. Nggak pakai pauk-pauk dia. Nggak pakai bodoh-bodoh. Nggak pakai kepala otak kau. Di Medan dia memang. Itu atobal, toba, toyib, apa toyib? Baik, ucapannya baik. Yang kedua, wa'at amat ta'am, itu orang yang memberikan makan orang lain, yaitu sedekah. Ini kalau mau dapat istana surga yang seperti tadi kita bilang. Kemudian yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang man qama bil-laili wan nasu niyam, yaitu orang yang berdiri di malam hari ketika orang sedang tidur. Ini deh. 3 ini, walaupun ada 1 lagi tapi ragu saya apa. Ucapannya baik, sedekah, terus apa tadi? Sholat malam ketika orang sedang tidur. Jadi lengkap udah. Istananya ada, terus kebunnya ada. Insyaallah. Apa lagi? Udah itu aja lah ya. Baik, jadi ini yang disebut dengan istilah kutufuha daniyah.
Kita lanjut pada ayat selanjutnya, ayat 24 ini terakhir. Dan setelah itu kita sebutkan amalan-amalan yang menyebabkan Allah itu memberikan rahmat kepada kita supaya kita masuk surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamin khaliyah. Kulu washrabu. Kulu artinya makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Hani'an. Hani'an itu artinya sebagai apa namanya? Sebagai ucapan selamat. Nah, itu dia. Jadi makanlah dan minumlah sebagai bentuk apa juga balasan keselamat, apa namanya, ucapan apresiasi. Maka kalau dalam bahasa Arab mengucapkan selamat dan sukses itu bahasanya tahniah. Itu dia. Hani'an lakum, tahniah, selamat. Itu dia. Jadi hani'an ini boleh dibuat nama orang. Banyak nama orang namanya hani'ah kan ada. Ya, hani'ah ada nama orang, enggak apa-apa. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kalian bebas makan dan minum bima aslabtum, karena apa yang telah kalian lewatkan fil ayyamil khaliyah, pada masa-masa yang telah lalu itu di dunia. Artinya adalah, ini saya bacakan dari tafsir As-Sa'di, kalian bisa makan dan minum di surga itu semua karena apa? Minal a'malis salihah, yaitu karena amalan-amalan soleh kalian yang kalian lakukan selama di dunia. Wa tarkul a'mal as-sayyi'ah, karena kalian meninggalkan dosa-dosa di dunia. Di antaranya adalah min salatin wasiyam, yaitu salat, puasa, wasadaqah, sedekah, wa hajjin, haji, wa ihsan ilal khalq, yaitu berbuat baik kepada orang banyak. Wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah. Kemudian wal inabah ilaihi, dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya yang dimaksud dengan itu semua, makan dan minum kalian yang bebas tadi itu semua karena kebaikan dan amal soleh yang telah kalian lakukan di dunia, dari yang wajib ataupun yang sunnah. Karena demikian kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam tafsir At-Tabari disebutkan, ini ada saya sebutkan sedikit. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan di situ, ketika Allah menyebutkan ini semua karena usaha kalian di dunia dulu, di bawah sedikit dalam keterangannya At-Tabari menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa sebenarnya bukan amalan kita yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Karena Nabi SAW bersabda kepada sahabat dalam sebuah hadis, kita ini masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena Allah merahmati kita. Intinya seperti itu. Nah, jadi ingin ditekankan oleh para ulama kita, jangan kita ini merasa sudah banyak amal hingga akhirnya kita merasa bahwa pasti kita masuk surga. Karena tidak semua amal yang kita lakukan itu Allah ridho dan Allah rahmati kita. Maka yang paling utama kita cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan sebutkan secara singkat nih Bapak Ibu, ya, karena mengingat waktu kita terlalu lama di mukadimah. Amalan-amalan yang menyebabkan Allah itu merahmati kita. Ini kita harus berusaha. Ya, memang sebetulnya amal soleh itu membuat Allah merahmati kita. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang memang dikhususkan oleh Allah dan Rasul, kalau kita lakukan dapat rahmat. Sebelum saya sebutkan ini, apa doa kita supaya kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala? Piye ibu-ibu mau dapat rahmat tapi nggak mau berdoa untuk dapat rahmat? Apa doanya? Hah? Ya, ini dia. Ini doanya siapa ini? Doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam tafsir ini saya baca, beberapa ulama memberikan tafsir dalam ayat ini. Ayat ini yang pertama adalah doa minta rahmat dari Allah, satu. Yang kedua, orang kalau sudah dapat rahmat Allah, urusan dunianya beres semuanya. Ya, apalagi urusan akhirat. Maka di situ ada kata wahai lana min amrina arasyada. Kan ketika mereka masuk gua itu kan dalam keadaan takut, itu nyawa taruhannya. Tapi ketika mereka masuk gua, kemudian mereka baca doa tadi, dan ternyata ketika mereka berdoa minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka minta itu rahmat, bukan keselamatan. Karena mereka paham bahwasanya rahmat ini nomor satu. Kalau sudah dapat rahmat Allah, bereslah dunianya, selamatlah semuanya, apalagi akhirat. Maka mereka minta rahmat Allah Ta'ala. Ketika mereka dapat rahmat dari Allah Ta'ala, Allah kasih mereka rahmat, ternyata mereka diselamatkan oleh Allah hanya dengan tidur saja. Ya, tuh. Solusi selamat dari kejaran tentara-tentara yang membunuh mereka itu solusinya apa? Tidur. Gara-gara dapat apa? Rahmat Allah Ta'ala. Tidur dalam pengajian dapat rahmat.
Nggak pernah dengar pula. Hah? Jangan dibuka-buka kali. Walaupun dapat rahmat, nanti itu di pengajian dapat rahmat, pasti dapat. Cuma kalau kita sampaikan nanti makin lapang dia, makin nyaman, malunya udah nggak ada lagi. Iya. Bapak Ibu sekali-sekali coba duduk di sini hadap ke sana gitu kan. Lucu lihat wajah orang tidur tuh. Ya kadang saya nengok orang tidur pas lagi ngomong ini sempat juga lari entah kemana materinya karena terfokus sama pemandangan tadi. Tapi saya tahan-tahan juga untuk menghargai dan menjaga semangat dan motivasi Bapak Ibu pengaji. Masya Allah. Baik. Apa tadi? Oh ya, doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Satu lagi kalau mau doa itu minta rahmat dari Allah adalah surat Al-Baqarah ayat terakhir. Apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah itu dia. Baca doa itu. Silakan dibaca doa-doa ini. Karena kita minta rahmat dari Allah Ta'ala. Karena sekali lagi saya katakan kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan sebaik-baik cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah dengan minta kepadanya. Allah yang punya rahmat, maka minta kepadanya melalui doa. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran yang berisikan tentang minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah minta rahmat ya kepada Allah, doa. Yang kedua, ini saya sebutkan singkat aja beberapa amalan saja ya. Yang kedua adalah istighfar. Istighfar. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, nanti saya kasih tahu ayatnya. Coba Ustaz Ridho bisa dicari. Walaula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Walaula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Tidakkah kalian beristighfar kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah? Jadi manfaat istighfar itu banyak ya. Ampunan dosa, kemudian kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam segala masalah yang kita hadapi. Kemudian yang keempat ini tambahan adalah dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Banyakkan istighfar aja Bu. Ya Bapak Ibu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim alladzi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu boleh, silahkan dibaca ya. Walaula tastaghfirunallaha la'alakum turhamun. Ada An-Naml ayat 46. Nah itu surah An-Naml ayat 46 ya. Itu kalau kita mau dapat rahmat Allah, perbanyak istighfar. Itu yang kedua. Silahkan ini diperbanyak istighfar. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu ini agar dibiasakan ya, diam dan mendengarkan serta menyimak ketika ayat Al-Quran dibacakan. Apa ayatnya Bu? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an di hadapanmu, maka istami'u, yaitu simaklah. Menyimak itu beda dengan mendengar. Kalau menyimak itu kita pakai juga hati kita untuk memikirkan apa yang dibaca. Itu wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini dibiasakan. Tapi ini memang yang langsung ya. Kalau yang dari dari handphone atau apa itu tidak masuk sebetulnya. Hanya saja memang adabnya demikian. Ya, bukan berarti kita bebas bercerita saat ayat Al-Quran dibacakan atau dinyalakan. Yang keberapa? Yang keempat, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini menjenguk orang sakit ini manfaatnya besar sekali. Ada beberapa keutamaan, di antaranya nanti saya sebutkan ini ya, rahmat. Yang pertama di antaranya dari Rasulullah mengatakan, ketika seseorang menjenguk orang sakit, maka malaikat berkata, tibata wa taba mamsyaka. Ketika seseorang menjenguk orang sakit, kita jenguk orang sakit gitu kan. Orang sakit kita jenguk. Maka malaikat berkata, berbahagialah kamu, selamatlah kamu, dan baiklah kamu, dan semua langkahmu itu menjenguk orang sakit itu dihitung amalan ibadah yang besar atau ibadah yang baik. Jadi langkah kita itu sama seperti kita langkah ke masjid.
Langkah kita menjenguk orang sakit itu sama seperti langkah menjenguk orang langkah kita ke masjid. Itu dihitung sebagai ibadah dan pahala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain sebutkan Allah siapkan tempat di surga untuk kita tempati karena kita rajin menjenguk orang sakit. Coba kalau yang terkait dengan rahmat tadi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlis wa idza jalasa igtamasa fiha. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia artinya berjalan artinya menuju prosesnya, maka dia itu sedang berada pada jalan rahmat Allah. Artinya dia sedang menuju rahmat Allah. Apabila dia duduk, artinya sudah sampai di tempat orang yang sakit tadi untuk menjenguknya, mendoakannya dan mengucapkan kata-kata yang baik, maka dia tercurah kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia. Kalau adabnya kan kita nggak boleh lama-lama menjenguk orang sakit. Tapi seharusnya kalau kita lama di situ, semakin lama semakin banyak dapat rahmat dari Allah taala. Hanya saja nggak boleh. Jadi supaya dapat banyak rahmatnya apa? Seringkan. Abu Bakar As-Siddiq itu kan jadi lebih daripada sahabat yang lain kan, karena dalam satu hari dia bisa banyak mengamalkan amalan-amalan. Di antaranya hampir setiap hari dia selalu menjenguk orang sakit. Itu kata Nabi SAW dalam hadis beliau. Itu yang keempat. Yang kelima, sabar ketika mendapatkan musibah. Kalau ini jelas Al-Baqarah 157 itu kan yang dibaca di ceramah-ceramah itu kan ada alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dapat musibah, mereka bersabar dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mereka dapat? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka dapat rahmat dari Allah. Jadi musibah yang kita hadapi itu bukan musibah meninggal saja ya. Artinya semua musibah, apa saja. Baik itu musibah yang kecil ataupun yang ringan, yang kecil ataupun yang berat, semuanya itu sama. Itu menyebabkan kalau kita sabar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, salat 4 rakaat sebelum asar. Salat 4 rakaat sebelum asar. Selama ini Bapak Ibu salat sunnah sebelum asar? Adalah ya. Berapa rakaat dikerjakan? 2. Ganti sekali-sekali 4. Kalau mau dapat rahmat. Kalau tadi cuma dapat pahala, enggak dapat rahmat. Kalau ini 4 dapat pahala, dapat rahmat. Mau dapat pahala dan rahmat atau dapat pahala aja? Pahala dan rahmat, kerjakanlah. Sekali-sekali pun jadi. Gimana Bu? 1 kali salam aja nggak apa-apa. Atau 2 kali salam boleh. Pokoknya ingat ya, semua sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, seperti misalnya 4 rakaat, ini boleh 1 salam atau boleh 2 salam, nggak apa-apa. Boleh dua-dua dikerjakan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Allah itu merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu dia. Jadi ada rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat sebelum asar. Kemudian yang ke-7, singkat aja, catat, tinggal dipahami dikit dan diamalkan. Ya enggak pun semua diamalkan, mana yang mudah silakan. Sengaja kita sebutkan banyak supaya bisa dipilih yang mana yang mudah diamalkan. Yaitu selesai sholat jangan pulang menunggu waktu sholat yang berikutnya. Yang paling gampang selesai sholat maghrib. Yang paling gampang lagi datang setiap malam Rabu di sini ada pengajian, duduk aja habis maghrib sampai isya, dapat banyak pahala, dapat banyak rahmat. Sama hari Senin, Sama hari Senin di Masjid Bang Popo. Rahmatnya adalah dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, singkatnya bahwa orang yang sholat, kemudian sholat berjamaah ya, kemudian dia tidak pulang, duduk aja di masjid sampai waktu sholat berikutnya, maka dia didoakan oleh malaikat. Doanya Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah dia rahmat. Jadi supaya kita dapat rahmat Allah, maka suruh malaikat doain kita. Bisa kita nyuruh malaikat doain kita? Nggak disuruh pun kita sudah didoain oleh dia. Kapan? Kalau kita setelah selesai sholat tidak buru-buru pulang. Tadi Bapak Ibu yang sholat subuh di sini sampai sekarang nggak pulang-pulang kan? Ini sampai sekarang malaikat terus mendoakan kita. Nggak kita, Ibu Bapak Ibu, saya nggak di sini tadi. Yang
Tapi syaratnya satu. Apa itu? Tidak batal wudu. Yang enggak batal wudu dari tadi amanlah. Masih ada lah ya, pasti masih ada. Boleh ditahan kok asal sanggup, enggak ada masalah. Tapi nah Ustaz, kalau saya tidur gimana? Tidur gitu. Itu batal enggak tidur kayak gitu? Enggak. Tapi kalau gini, Bu, bersandar, batal itu, Bu. Ya, karena tidurnya nyenyak. Tidur yang batal adalah tidur yang nyenyak. Makanya kalaupun mau tidur di pengajian itu, pengajian. Kalaupun mau tidur dengan posisi duduk, jangan bersandar. Nah, kalau nggak bersandar, bagaimanapun keadaannya, selagi tidak direbahkan ke lantai ya, itu nggak batal wudu. Karena dia tidak nyenyak dia. Kalau bahasa orang tidur ayam katanya. Nah, nomor berapa tadi? Sekarang 8. Ya, kalau mau dapat rahmat dari Allah, jangan buru-buru pulang dari masjid lah. Orang tinggal duduk-duduk di masjid aja kok. Rasul nggak bilang ngamalkan ini, ngamalkan itu, nggak apa-apa. Yang penting tidak melakukan perbuatan yang sifatnya maksiat. Yang sifatnya apa di luar ibadah nggak apa-apa. Cerita, ngobrol, boleh. Itu dapat juga insyaallah rahmat dari Allah, doa dari malaikat. Yang ke-8 adalah jadilah orang yang ramah. Ramah itu apa ya? Gimana kita bilang ramah? Terutama pada 3 keadaan ini ya. Menjadi orang yang ramah pada 3 keadaan. Lihat nih. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. 3 ini. Allah merahmati 3 orang yang ramah. Ramah. Siapa yang 3 orang yang ramah ini? Yaitu orang yang ramah ketika menjual. Jadi yang jualan ramah. Ini biasa kalau jualan ramah, ya. Jadi bapak ibu jualan itu kalau ramah, masya Allah, dapat rahmat Allah itu. Iya, iya. Walaupun agak sedikit dipaksakan senyumnya ya kan, nggak apa-apa, ramah aja lah udah. Ini Bang Popo ya, Bang Popo udah pasti ramah. Sales ini dulu, mana ramahnya? Ya, belajar ramah aja ya. Tapi belajar sabar sama sales bagus juga ya. Karena dia sabar menghadapi beberapa tipe orang gitu ya. Nah, ramah ketika menjual. Jualan ya, para jualan ramahlah ketika menjual. Jangan merasa nggak butuh sama orang yang beli dan sebagainya. Yang kedua adalah yaitu pembeli. Pembeli juga ramah. Yang lebih sering sombong pembelinya atau penjualnya? Pembeli. Tambah pula pembeli ada raja. Aduh, ini nggak betul. Ya, pembeli adalah raja, nggak betul, nggak demikian. Ini Belanda punya ini. Ya, tidak demikian. Karena penjual dan pembeli sama-sama diminta untuk saling ramah tamah. Penjual dan pembeli diminta sama-sama untuk saling ridho antara satu dengan yang lain. Ridho dia. Penjual dan pembeli diminta untuk sama-sama saling jujur supaya diberkahi jualannya dan apa yang dia beli. Nah, jadi jangan mentang-mentang bapak ibu banyak duit gitu kan, datang ke toko aja, nyari apa bu? Ntar tengok-tengok dulu. Ramah itu? Enggak, mentang-mentang banyak duit. Coba kalau duitnya sedikit, ngemis-ngemis nawarnya. Nah itulah kan. Janganlah sombong-sombong kali kita ini ya. Ingat, yang memenuhi mulut kita nanti apa bu? Tanah. Bukan duit yang memenuhi mulut kita ini, tanah yang memenuhi mulut kita nanti. Jadi jangan sombong-sombong kali gitu. Penjual ramah, pembelinya aduh, kalau mungkin pun penjualnya geram kali nengoknya gitu kan. Tapi karena dia butuh juga, apalagi apanya ya, petugas-petugasnya itu kan, karyawan-karyawannya, kasihan lah. Udahlah, nggak usah panjang-panjang, tolong dirubah. Yang ketiga adalah samhan idza iqtada, yaitu ramah ketika menuntut hak, nagih hutang. Ramah juga, payah juga ini ya. Payah ini. Ya itulah rahmat Allah. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu mahal ya, mahal. Tapi bisa insya Allah. Yang jualan ramah, yang beli buang itu kesombongannya. Jangan jangan jadi Fir'aun apa? Bukan Fir'aun, apa namanya itu? Korun zaman jangan. Ya.
Yang ke 9. Menyayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kita timbulkan sifat sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, kasihi, rahmati orang-orang yang ada di muka bumi ini, baik hewan, orang, tumbuhan, semua yang disayangi. Maka yang di langit akan menyayangi kita semuanya. Yang terakhir ke-10, biar cantik angkanya. 10 adalah suami istri. Apa Ustaz Ridho? Sholat malam, suaminya bangun sholat malam, bangunkan istrinya supaya juga sholat malam. Maka mereka berdua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ha? Itu dia. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Ini saja kajian kita. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita bahas tentang orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri. Semoga Allah selamatkan kita dari mereka-mereka ini. Ada pertanyaan kira-kira? Atau hadiah dulu Ustaz Ridho? Baik, syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz Baik, Bapak dan Ibu Allah. Sembari kita masuk sidang jawab, ini ada hadiah. Ada buku Kitab Tauhid, ada buku Tazkiyatun Nafas, ada buku Motivasi Menghafal Quran, dan ada buku Adat Terima. Pertanyaannya nanti Ustaz akan membenarkannya. Jadi cara menjawab ini Pak Bu, angkat tangan dengan senyum, gitu saja. Boleh. Angkat tangan dengan senyum, insya Allah dapat pilih salah satu atau bahkan dapat dua, yang satu kecil. Pertanyaan gampang, sebagaimana disebutkan guru kita tadi, Ustaz Haji Ustaz Om Doni. Masya Allah, bagus, barakallah. Tadi Bapak dan Ibu Allah, tadi saya menyampaikan bahwasanya nanti di surga, di surga ada satu istana yang istananya itu di dalam rumah itu, istana surga tersebut bisa melihat orang di luar. Orang yang di luar tidak bisa melihat orang di dalam. Nah, pertanyaannya untuk siapa Bapak dan Ibu? Angkat tangan. Ya boleh, apa-apa. Siapa cepat yang dapat? Belum. Itu nanam. Sekarang Pak. Ya. Itu dapat rahmat. Ayo Pak Bu, silakan aku yang tinggi ini. Ya. Memberi makan ya. Terus satu lagi. Masya Allah. Mas. Benar sekali. Hadiahnya nggak boleh satu, harus dua itu. Kalau jawabnya sampai 3. Ini untuk ibu ya Bapak. Ya, nanti dikasih. Satu lagi. Untuk ada yang muda nih. Itulah pentingnya al-ilmu al-qaidul ilma bil kitab bahasanya. Ya, catat. Jadi supaya dapat faedahnya, sebagaimana juga dapat rahmat, kebaikan yang mendapatkan ilmu. Baik, Bapak dan Ibu Allah, pertanyaan kedua. Ini sangat gampang sekali. Salah satu doa minta rahmat, sebutkan, bacakan ayat doanya. Ya doanya aja, ya. Doanya aja. Ini kedua. Silakan mulai. Ini udah sering jawab nih. Belum dapat dia, belum. Udah sering jawab, sering dapat dia. Bapak-bapak aja, anak muda janganlah dulu. Kasihanlah bapak-bapaknya. Menahankan ngantuk soalnya selama ini ngaji kan. Silakan. Iya, silakan boleh. Ya. Betul sekali, masya Allah, barakallah. Ini nampak deh yang rajin baca surah Al-Kahfi pasti hafal itu. Baik, Bapak dan Ibu Allah, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang bertanya. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan Ustaz dari yang online. Ada orang yang menjadikan habis baterai itu. Ada orang yang enggak lah. Terus aja, Bang. Ada orang yang menjadikan dalil bahwasanya bisa bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan jaga, karena ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad dapat bertemu Nabi Ibrahim dan Nabi lainnya.
Oh, karena ini maksudnya bahwasanya bisa bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, Ustaz. Ya, dan baik. ini dipakai mereka karena waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad bisa bertemu Nabi Ibrahim dan lainnya. Baik. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ada lain? Bapak dan Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ustaz pernah menjadi pimpinan Pak di taklim mengenai doa sujud sahwi Ustaz. Juga sebagian mulai sebut ada sebagian mengatakan tidak perlu membaca dan perlu membaca doa itu syahid hadisnya beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan Ustaz mengenai rakaat sholat. Nah, ketika imam lupa rakaat sholat dan kemudian diingatkan oleh makmum yang sudah melakukan itu, kemudian naik nambah lagi rakaat, tetapi dia tidak sujud sahwi. Nah, apakah itu sholatnya sah atau gimana Ustaz? Ya, baik. Nah, yang kedua, Satu aja. Yang lain. Nanti kita jawab. Sana pakai aja mic supaya dengar semuanya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa di antara dua sunat adalah doa mustajab. Apa hadis itu sahih Ustaz? Ya. Mana cara doanya? Yang lain? Pak Bos? silakan Pak. Insyaallah. Banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengalami lihatnya sholat malam itu 8 rakaat, tapi kita lakukan 2 rakaat. Tapi di sebagian 2 rakaat itu saya lupa, baru 1 rakaat sudah salah. Jadi bagaimana Ustaz, apakah ditambah 1 rakaat lagi atau memang ditinggalkan saja karena bolehnya kalau nggak 1 rakaat itu kan boleh. Baik. Ustaz, tadi Ustaz bilang istighfar. Ya. Kalau kita lagi astagfirullah wa astagfirullah. Ya. Hari ini bapak semua, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Tadi untuk orang-orang tadi kan salah satunya yang orang sakit itu. Maka ini berlaku untuk orang muslim. Jual beli tadi ya. Bukan. Orang sakit. Oh, doa menjenguk orang sakit. Tapi satu lagi kan, kalau misalnya kita lagi dalam perjalanan, kemudian macet panjang gitu, pada saat itu sudah masuk waktunya, kita belum ada masjid Ustaz. Terus kita kan kerjakannya di jamaah ya kan. Terus boleh enggak itu dalam jamaah itu kita sholatnya berjamaah? Berjamaah. Nah, satu mobil itu. Oh, jamaah sendiri ya, maksudnya sesama rombongan apa? Iya Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 3 lagi Ustaz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Membaca satu buku yang namanya Adab Islam. Lalu saya baca itu Adab Islam tentang bangun tidur. Bangun tidur. Gak apa, itu hidup. Tapi suaranya nggak kuat kan? Jadi saya membaca satu kitab namanya Adab dalam Islam. Saya membaca itu tentang adab
Ya. Memang di dalam bacaan itu kan ada beberapa syarat. Lalu ya saya baca ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Rasul banyak berzikir. Di antara zikirnya ada yang mengatakan maksudnya Rasul itu dia membaca surat Al-Imran terakhir. Inna fi samawati itu sampai terakhir. Tapi bagaimana Pak cara pelaksanaannya? Memang selama ini kalau saya membaca ini selalu dalam soalannya. Tidak saya baca waktu sebagai tidurnya. Itu termasuk bisa sama atau tidak? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terakhir ya Bu, ada 10 orang. Waalaikumsalam. Kita sholat malam, kan sebaiknya kita kan suami istri kita sholat. Tapi apakah sholat itu lebih bagus kita berjamaah atau sendiri-sendiri? Kemudian kadang-kadang memang kita selaku wanita atau ibu rumah tangga, saya lebih duluan saya bangun. Kan tadi kalau saya bilang kan kayaknya suami membangunkan istri, tapi ini mungkin kebalikannya, mungkin dia terlalu letih berjamaah, susah bangunnya. Jadi karena memikirkan terlalu lama, saya duluan aja apa lebih baik berjamaah atau saya sendiri aja dulu. Baik. Assalamualaikum. Baik ya, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu. Hah? Ada lagi? Oh ya, Bu Ana, boleh Bu Ana. Kebetulan seminggu yang lalu ada tetangga meninggal. Ya. Tetangga meninggal tadi yang tak dia nonton film sama itu ada informasi mengenai posisi mayat jauh rumah besar. Jadi ada yang bilang kalau kita di sana kepala ke belakang, kaki di depan. Ada yang bilang melintang bagaimana kita sholat di masjid atau menunjukkan kepada yang lain. Pertanyaan saya sebenarnya saya bisa memang yang dimain melintang apakah lurus tidak kepala ke belakang posisi mayat di dalam rumah besar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tanyakan tentang sujud sholat. Berdoa, boleh kan sujud berdoa sujud terakhir? Itu ada yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini dulu kajian kita. Kajian kita. Pertanyaannya, hah? Ada lagi? Masya Allah. Terakhir ya Bu. Di sini Pak, saya tanyakan masalah tentang wudhu ya Pak. Kita kalau tidak melakukan ayat yang dianjurkan untuk bertayamum. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana tentang istinja kita, apalagi kita dalam perjalanan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah ya Bu, tolonglah Ibu, udah ya Bu. Jam 7:30 Ibu. Santri ada vaksin nanti jam 8 pagi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada 12 pertanyaan, 13 pun ini ada juga lagi pertanyaan. Di sini kita bahas secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, bolehkah sholat taubat setiap hari dan apakah harus mandi taubat terlebih dahulu? Kapan waktu yang paling baik untuk sholat taubat? Terima kasih. Sholat sunnah taubat itu dikerjakan apabila kita berbuat dosa. Ada dosa yang kita lakukan, maka langsung melaksanakan sholat sunnah taubat. Bukan dikhususkan tiap hari. Karena misalnya mengatakan dalam haditsnya, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia mengambil wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi kapan buat dosa, situ sempat, situ sholat sunnah taubat. Adakah mandi taubat? Tidak ada mandi sunnah taubat, tidak ada. Yang ada itu bagi orang-orang yang masuk Islam baru diwajibkan untuk mandi, itu ya. Tapi kalau taubat tidak, jadi nggak perlu ya. Jadi sholat sunnah taubat tidak usah dikerjakan setiap hari. Kalau ada dosa yang kita lakukan, dosa-dosa besar, dosa kecil, cukup dengan istighfar saja. Bagaimana apabila kita sholat berjamaah, imam batal ketika sujud dan ruku? Ya sudah, imamnya bilang saya batal. Kalau mas ruku imamnya batal, ya udah batal, imam bergerak geser ke kanan ke kiri terus dia pergi dan makmumnya udah
otomatis saja boleh jalan sambil berdiri atau boleh jalan dalam keadaan masih ruku. Kalau sujudnya juga batal, imam juga bilang saya batal wudu. Yang di belakang silahkan berdiri untuk maju ke depan atau dia mau merangkak juga boleh, nggak ada masalah itu. Teknis saja, gampang pelaksanaannya. Sekali-sekali lah imam-imam nih kalau kira-kira sesak-sesak kali bisa ridho, batalin aja biar tahu juga mereka makmum ini menggantikan posisi imam. Sujud sahwi sebelum atau sesudah salam, ya, sujud sahwi sebelum atau sesudah salam, dua-dua bisa dikerjakan, ya, dua-dua boleh dikerjakan. Tapi kaedahnya biasanya gini, kalau kurang rakaat maka sesudah salam sujud sahwinya. Kalau lebih rakaatnya maka sebelum salam. Misal sholat zuhur 5 rakaat kita kerjakan, kan lebih, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau sholat zuhur 3 rakaat sudah salam, baru teringat cuma 3 rakaat, sholat 1 rakaat lagi, baru nanti sujud sahwinya sebelum sesudah salam. Jadi kalau kurang sesudah, lebih sebelum, itu kaedahnya ya. Tapi kalau mau di mana saja, mau sesudah sebelum salam itu nggak apa-apa, dua-dua bisa diamalkan. Tentang khilafiyah para ulama, apa ini bentuk dunia, bulat atau datar? Dengar baik-baik. Saya tidak menyampingkan yang nanya ini ya, tapi ulama mengatakan tanyalah sesuatu yang membuat iman kita naik, atau tanyalah sesuatu yang memang kita tidak tahu terkait dengan hukum agama. Itu dia. Tapi belum begitu tetap kita jawab. Artinya gini, tidak usah kita terlalu memberikan sesuatu yang tidak terlalu penting bagi kita. Masih banyak yang lain, tapi nggak apa-apa sebagai maklumat. Intinya bulat atau datar itu nggak urusan kita. Yang penting kita hidup di dunia ini banyak beramal soleh. Itu yang pertama. Benar atau enggak ini? Ada urusan kita bulat atau datar? Kalau kita bilang bumi nggak bulat, bumi datar, masuk neraka kita gara-gara itu? Enggak juga. Nah itu dia. Jadi itu sifatnya maklumat saja. Yang kedua, bahwa bumi ini bulat atau datar gampang sekali, nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu pakai dalil. Ketika kita berjalan, berjalan di tengah panas matahari, bayangan itu tetap berada pada posisinya atau berpindah-pindah dia? Berpindah-pindah. Yang awalnya panjang semakin memendek dia. Itu menunjukkan bahwasanya itu bulat. Kalau dia datar nggak akan seperti itu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, sekali-sekali bapak ibu ini mancing ke laut. Ya serius. Ada namanya pasang surut air. Jam sekian itu air melimpah ruas, melimpah sampai tak kemana-mana. Nanti ketika masa-masa tertentu itu surut sesurut-surutnya nggak ada. Itu proses itu, dia naik, dia turun, dia pasang, dia surut. Itu karena bumi kita ini bulat dan dia berputar bumi ini. Maka terjadilah pasang surut itu. Kemudian dalil yang lebih jelas lagi juga adalah bahwa setiap hari matahari itu mengelilingi bumi. Yang namanya keliling itu harus start dari sini tembus ke situ lagi, itu namanya keliling. Kalau tidak keliling, kalau dia tidak tembus, itu namanya tidak keliling dia. Bisa dipahami ya? Nggak bisa dipahami juga nggak apa-apa. Dunia ini nggak terlalu penting-penting kali ya. Barakallah. Jadi dunia itu bulat, insyaallah. Bertemu Nabi saat terjaga. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapakah orang yang paling berhak seharusnya bertemu dengan Nabi SAW di dunia ini? Istrinya kan? Terus sahabat-sahabatnya. Pertanyaan kita satu, pernahkah mereka bertemu dengan Nabi SAW? Nggak pernah, kecuali saat tidur dalam mimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku ketika tidur dalam mimpinya, maka dia telah melihatku. Karena tidak, ini para ulama mengatakan tidak, Nabi itu tidak dilihat dalam keadaan terjaga gini, sedang sadar gini, nggak ada. Kalau dalilnya tadi apa? Nabi naik ke langit bertemu dengan siapa? Nabi-nabi ketika mi'raj ke atas langit.
Itu kan mereka di langit, yang dilihat bukan jasadnya tapi apa? Ruh mereka. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innal abrara la fi 'iliyyin. Sesungguhnya orang-orang abror, orang soleh, yaitu para nabi, tempatnya di mana? Tempat yang tinggi di mana? Di langit. Gitu dia. Ketika mereka sudah meninggal dunia. Jadi nabi sekarang di mana? Di langit. Tempat Nabi SAW di 'iliyyin, tempat yang tinggi. Tempat yang di mana kita enggak tahu, tapi 'iliyyin di atas langit. Hanya Allah yang tahu. Apakah Nabi turun ke bawah? Nampakkan tubuhnya jasadnya kita? Jawabannya tidak. Nah, ini seperti yang kita bahas kemarin itu ya. Jadi syubhatnya itu tidak tepat. Doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi itu sama seperti kita doa sujud biasa. Dalam hadis cuma disebutkan Nabi SAW pernah lupa sholat zuhur 4 rakaat jadi 2. Orang semua sudah keluar masjid. Begitu di luar ribut-ribut orang. Sampai dalam waktu yang lama baru mereka bilang Nabi telah mengurangi sholat kita yang 4 jadi 2. Maka ada salah seorang sahabat nanya, Rasulullah, sholat kita ini yang 4 sudah dirubah jadi 2 atau bagaimana? Maka Nabi berkata tidak ada sholat yang dirubah. Zuhur tetap 4. Tapi sahabat berkata, Rasulullah engkau lupa. Maka Nabi ketika itu marah, kenapa nggak diingatkan? Kemudian baru sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu baru sujud 2 kali. Kemudian salam. Cuma itu aja hadisnya. Ada bacaannya? Nggak ada. Maka dalam Tarjih Muhammadiyah itu disebutkan tidak baca apa-apa. Cukup sujud 2 kali beres. Kenapa? Karena dalilnya cuma mengatakan sujud 2 kali. Nggak disebutkan baca apa. Tapi sebagian yang lain mengatakan sujud itu tidak ada yang nggak baca. Ya namanya kita sujud nggak ada Nabi sujud nggak baca apa-apa, pasti baca. Maka apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhanarabbil a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adapun Subhanalladzi la yanamu wa la yashu itu hadisnya dhaif, lemah hadisnya. Itu nggak usah dibaca yang itu, gitu ya. Imam nambah rakaat, misalnya 4 jadi 5, tidak sujud sahwi, sahkah salatnya? Nggak sah salatnya. Salat tidak sah karena lebih. Supaya sah bagaimana? Sujud sahwi. Maka kalau ini terjadi, misalnya di masjid nggak pakai sujud sahwi, imamnya nggak sujud sahwi, nanti begitu di rumah kita sujud sahwi aja. Pernah ada kejadian ini baru-baru ini ada yang nanya, Ustaz, ini imamnya lebih rakaatnya sampai 5 rakaat, tapi dia nggak sujud sahwi. Ya sekarang kami ini saya sudah di rumah, apa yang harus saya lakukan? Sujud sahwi di rumah 2 rakaat. Maksudnya gini, Ustaz, imamnya itu bukan lebih kurang. Jadi ini nambah rakaat. Nah itu namanya bukan lebih rakaat, salah rakaat. Ya bisa, itulah dia tuntunannya. Memang gitulah. Dia nggak pakai sujud sahwi. Seharusnya pakai sujud sahwi. Udah naik belum? diingatkan naik. Dia rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat ketiga. Tapi posisinya dia duduk tahiyat. Seharusnya naik. Dia sudah baca belum imamnya? Kalau imam sudah baca at-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibat, berarti sujud sahwi. Kalau belum baca at-tahiyat, maka tidak perlu sahwi. Itu aja kaidahnya. Kembali ke imam tadi. Iya, imam sendiri. Imam sendiri yang menghukumi dirinya sendiri, sudah mulai baca atau belum. Karena kalau sudah mulai baca, sudah berpindah kepada rukun yang lain. Tapi kalau belum baca, belum berpindah pada rukun yang lain. Contoh, saya kasih contoh ini. Rakaat kedua, seharusnya duduk tahiyat kan? Nah, ini imamnya naik ke atas. Pas dia berdiri, makmum ucapkan subhanallah, maka dia harus turun ke bawah. Kalau dia belum boleh baca alhamdulillahirobbilalamin. Kalau dia sudah baca alhamdulillahirobbilalamin, nggak boleh dia turun. Walaupun makmumnya ribut, subhanallah, 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 katanya. Dia raja. Karena kita sudah masuk Al-Fatihah, sudah pada rukun yang lain, maka ini nggak bisa balik dia. Tapi supaya apa? Tetap pakai saja sujud sahwi. Jadi lihat imamnya udah baca belum? Kalau imamnya baca, nah kalau misalnya imamnya nggak sujud sahwi, berarti dia belum baca, ya sudah, nggak usah sujud sahwi, insya Allah sholatnya sah. Gitu ya. Doa di antara dua khutbah, adakah tuntunannya? Tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih tentang anjuran berdoa di antara dua khutbah. Yang katanya doa di hari Jumat itu yang mustajab yang mana itu setelah asar. Yang di antara dua khutbah, sebagian ulama mengatakan itu yang dimaksud dengan Nabi. Hari Jumat ada waktu yang sangat singkat di mana kalau seseorang berdoa Allah akan kabulkan. Sebagian ulama mengatakan di antara dua khutbah, itu bukan hadis.
Jadi tidak. Hanya saja dibolehkan kita berdoa di antara dua khutbah, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang dilazimkan. Sama seperti di luar-luar itu kan. Bagian kalau sudah dua khutbah, ada yang membaca satu orang baca sholawat ini dan sebagainya. Maka saya pribadi kalau setiap khutbah Jumat itu, kalau misalnya saya nggak khutbah ya, saya nggak khotib, itu kan khotib berkata, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Istighfar ya, astagfirullah, 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 nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau berdoa khusus itu tidak disunahkan. Kemudian Bapak sholat sunnah, niatnya 8 rakaat sholat malam, tapi di antara perjalanan itu ada Bapak cuma mengerjakan 1 rakaat salam. Sementara tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini 1 rakaat salam karena lupa. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya tambahkan 1 rakaat lagi, Pak. Tambahkan yang tadi kan niatnya mau sholat 2 rakaat kan? Nah ternyata cuma 1 rakaat karena lupa. Begitu salam teringat sholat 1 rakaat lagi sujud sahwi. Kurang itu kan? Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Itu aja. Boleh dilanjutkan terus saja. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal. Itu. Itu bukan sunnah, itu bukan hadis Nabi. Tapi kalau mau dibaca silahkan aja. Enggak apa-apa. Tambahan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu itu boleh dibaca. Yang enggak boleh dibaca itu saat setelah selesai sholat wajib. Kalau habis sholat wajib bacanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aja. Kalau di luar dari sholat wajib, setelah zikir setelah sholat wajib, saat ini misalnya berzikir astagfirullah boleh astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah rabbal baraya dan seterusnya, ini enggak apa-apa. Juga orang sakit, kalau orang sakit itu kafir, apa kita dapat pahala? Iya, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala karena Nabi sendiri menjenguk orang Yahudi yang sakit. Nah, itu dapat pahala, tetap berlaku, tapi berbeda dia. Kalau yang orang kafir hukumnya tidak wajib. Kalau yang muslim hukumnya wajib. Doakan nggak boleh. Nggak boleh. Doa hidayah boleh. Bolehkah menjamak sholat secara berjamaah sekelompok? Misalnya satu mobil 5-6 orang sholatnya dijamak, kemudian berjamaah mereka sendiri. Jawabannya bukan boleh lagi, sunnah. Disunahkan. Ya disunahkan ketika safar itu sholatnya berjamaah, walaupun jamaah dan qasar. Zikir bangun tidur, bacaan yang ibu sampaikan tadi saya belum pernah baca itu, Bu. Mungkin saya baca dulu ya, Bu. Saya kaji. Apa itu surat Al-Imran? Nah, intinya kalau itu hadis sahih silakan diamalkan kapan aja, nggak ada masalah. Ya, setelah bangun tidur, saat duduk atau setelah aktivitas kemudian duduk lagi baca itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu, Bu. Yang penting hadis sahih. Tapi saya belum dapatkan hadis ini bisa ditunjuk. Dikir, Yazid. Tengok hadisnya sahih atau enggak ya? Sahih, silakan diamalkan. Salat malam berjamaah atau sendiri? Baiknya sendiri. Sesekali berjamaah. Yang tadi kita sebutkan, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, dia bangunkan istrinya untuk sholat bersamanya, nggak mau dipercikkan di wajah istrinya air, kemudian mereka sholat berjamaah. Atau sebaliknya, istri sangat dirahmati oleh Allah ketika dia bangun di malam hari, dia bangunkan suaminya untuk sholat bersamanya. Kalau suaminya nggak mau dipercikkan air, ya. Ini kan dua-dua timbal balik. Kalau seandainya dilakukan setiap hari berat, sekali-sekali aja, Bu. Ya, sekali-sekali aja. Nanti kasihan juga suami kerja berat. Tapi kalau nggak dibangun-bangunkan, tinggal sholat malam dia, Bu. Ya Ibu, sekali-sekali ada ingatkan. Posisi jenazah di dalam rumah, bagaimana posisinya? Nggak ada tuntunannya, bebas, Bu. Mau diletakkan arah kemana aja nggak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Membebaskan, asal jangan diberdirikan, dia betul. Ya, bebas. Jadi mau misalnya kiblatnya ke sana, kaki yang di sini, kepala di sini boleh. Atau kiblat yang sana, kepala di situ, kaki di sini juga boleh. Atau melintangkan boleh. Enggak apa-apa, Bu. Enggak ada masalah itu. Yang ada ketentuannya adalah ketika meletakkan di yang lahat saja. Dimerehkan ke kanan, arahkan ke kiblat. Saat disolatkan pun, itu mau kepalanya di sini atau di sini, itu sebenarnya enggak ini juga dalam fikih para ulama. Tapi kalau bisa posisinya adalah di sebelah kanan imam kepalanya. Posisinya di sebelah kanan imam. Karena kalau kita sholat jadi imam, posisi makmum kita di mana itu? Kalau kita berdua, kanan atau kiri? Kanan kan? Nah itulah dia. Jadi kepalanya diposisikan sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kiblatnya ke sana, kepalanya di sini dia. Supaya posisi kepala itu di sebelah kanan kita. Nah, kalau misalnya kepala di sini, yang kiblatnya di sana, berarti kan posisi kepalanya di mana dia? Sebelah kiri kita. Nah, jadi
dia posisikan sebagai makmum. Istilahnya yang kita sholatkan ini posisinya sebagai kita imamnya gitu kan. Maka dari sebelah kanan kita. Jadi di rumah nih bebas mau di gimanain aja posisinya, artinya nggak apa-apa di mana saja. Apa ini? Doa sujud terakhir boleh disunahkan, tapi jangan dikhususkan setiap kali sujud terakhir berdoa. Semua sujud ada disunahkan untuk berdoa. Dan ingat, sholat berjamaah tidak boleh lama-lama sujudnya bagi makmum hingga akhirnya tertinggal dari imam. Jadi imam sudah tahiyat dia masih sujud aja, itu yang nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Istinja dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan bu, istinja nggak ada air, boleh pakai tisu, boleh pakai daun, pakai batu, semuanya boleh. Hah? Ya diatur lah, gitu ya. Jadi boleh, namanya istijmar. Pakai batu atau pakai daun atau pakai tisu silahkan, tapi jumlahnya minimal 3. Tidak boleh kurang dari 3. Itu pun 3. Itu dia semua sisinya diapain? Kayak batu misalnya kan, batu kan, ada satu batu misalnya sisi yang sini, sisi yang sini, sisi yang sini. Nah, itu satu. Nanti yang sampai 3 deh. Seperti itu. Ya Allah. Boleh, semuanya boleh lah. Yang penting jangan pakai tulang. Ada dulu itu tulang nggak boleh. Kemudian kotoran yang sudah kering, ya tai kering itu nggak boleh. Dan makanan itu juga nggak boleh. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.